Suramadu. Jadi kita mau cek nih ke reporter Detik Jatim kita, Mas Kamaludin. Apakah sudah terhubung? Apa hubungannya Kamaludin dengan Kamaral? Kita tanya ya, apakah kita berhubungan? Jangan-jangan masih satu DNA. Selamat sore Mas Kamaludin. Mas Kamaludin. Sore, Mas. Wah. Ya. Selamat sore. Ya. Selamat sore. Ini Sore. di Jalan Suramadu kah Mas? Atau setelah Suramadu? Ya, ini persis di bawah kaki Suramadu ya. Artinya jalur yang dari Surabaya menuju Madura. Dan saya berada di sisi Maduranya, Mas. Oke, baik. Ini juga lintasan yang dibikin teror benang nilon ini? Ya, seperti yang dilihat di sini. Jadi adanya beberapa kejadian teror benang nilon yang sempat menghantui pengendara motor di jembatan Suramadu itu ya ada di sisi Madura yang jalur dari Surabaya, Surabaya arah Madura. Artinya berada di jalur sepeda motor. Untuk mobil untuk saat ini belum ada terdeteksi kejadian-kejadian yang terjadi di jalur mobil. Hanya beberapa kejadian yang terdeteksi terjadi di jalur sepeda motor dari arah Surabaya menuju Madura. Begitu. Oh gitu. Ya kalau mobil juga kalah nggak sih? Nilonnya mah. Tapi langsung putus. Langsung putus. Tapi kalau motor ini bahaya banget kalau sih. Motor mah bahaya. Sudah ada korban belum Mas? Seperti yang sempat kami sampaikan, diberitakan di Detikcom itu ada beberapa pengendara motor yang sudah menjadi korban. Yang pertama seorang mahasiswa dari Universitas Trunojoyo, dia berasal dari Bojonegoro. Dia saat hendak mudik ke tempat dia kuliah, dia kembali ke kampus. Saat itu dia menjadi korban ada benang nelon itu, dan sampai membuat salah satu bagian di bibir mahasiswa tersebut mengalami luka. Jadi sehingga sempat dibawa ke puskesmas untuk dijahit. Ada sekitar 5 jahitan pada saat itu. Oh wow. Oke, saat ini korbannya apakah cuma satu atau banyak Mas? Karena kan itu kalau misalkan dari kita mikirnya sih ini benang terus kan motor banyak. Berarti ada beberapa dong korbannya. Sempat tadi hari ini ada informasi yang masuk ke kami bahwa ada satu orang korban lagi, pengendara motor yang juga mengalami hal serupa. Dan yang bersangkutan korban ini merupakan warga asli Madura, asli Bangkalan begitu. Jadi ada tambahan satu korban lagi ya Mas ya? Ya. Dan untuk mengantisipasi kejadian-kejadian ini, sebenarnya pihak kepolisian kemarin sudah melakukan inspeksi di tempat kejadian dan melakukan antisipasi bahwa adanya benang nilon ini. Dan pihak kepolisian mengaku sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak yang berjaga di pintu Suramadu ini. Begitu. Baik, kalau kejadiannya terjadi beberapa kali, artinya ada upaya dari sang pembuat onar ini untuk melakukannya berulang kali ya Mas ya? Kalau sebenarnya kejadian pertama itu ditemukannya tali nelon itu sekitar 1 bulan yang lalu. Namun itu belum sampai menelan korban. Dan beberapa hari ini, mulai hari Jumat itu kami mendapat laporan bahwa ada 1 orang korban yang terkena. Dan hari ini juga ada lagi korban. Tetapi antisipasinya seperti apa ini mungkin pihak kepolisian maupun pemerintahan terkait ini masih melakukan koordinasi
untuk mengantisipasi ini. Oke, tapi berarti apakah ini adalah indikasi bentuk kriminalisasi model baru gitu, Mas? Atau ini hanya iseng-iseng aja sebenarnya nih kayaknya? Kalau dari melihat jenis tali nelon yang digunakan, pihak kepolisian sendiri masih menduga bahwa ini adalah tali yang biasa digunakan untuk layangan. Ada kemungkinan mungkin layangan putus atau kemudian menyangkut atau seperti apa, kami juga belum memastikan itu. Dari polisi belum ada ini ya Mas, dugaan siapa kira-kira yang menjadi biang kerok dari teror benang nilon ini? Ya tentunya pihak kepolisian kemarin sudah melakukan koordinasi penyelidikan berkaitan dengan hal ini. Apalagi sudah ada 2 korban yang jadi korban teror tali nelon ini. Oke. Nah, Mas, kalau misalkan soal keamanan nih, boleh diceritakan kembali ya, Mas, sebenarnya situasi jembatan Suramadu ini tuh seperti apa sih? Seperti panjangnya berapa, seramai apa? Nah, kalau malam itu apakah ada pengamanan-pengamanan tertentu? Soalnya kan pasti kalau jembatan ini panjang, harusnya ada pengamanan kan, gitu. Gimana, Mas? Perlu diketahui bahwa panjang jembatan Suramadu dari Surabaya ke Madura ini sendiri, sisi Madura, itu sekitar 7 kilometer. Dengan 2 jalur, yakni jalur sepeda motor dan jalur mobil. Dan untuk pengamanan di Suramadu ini sudah ada patroli yang disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa patroli kerap dilakukan beberapa saat ketika berkendara, dan seperti yang dilihat saat ini biasanya menjelang sore hari dan sampai malam hari ini arus lalu lintas kian ramai, dan biasanya sedikit lengang itu di siang hari, terus kemudian tengah malam itu biasanya lengang. Kalau pagi hari menjelang kerja masuk jam kantor, ini biasanya baik dari arah Madura yang paling utama adalah dari arah Madura menuju Surabaya ini paling ramai karena banyak pekerja yang dari Madura masuk bekerja di Surabaya. Baik, CCTV ada nggak, Mas? Kalau sejauh yang kami lihat untuk CCTV juga sepertinya tidak terpantau, karena ketika kami kami tanyakan ke pihak kepolisian juga kan belum ada bukti setelah ada korban ini kan harus berdasarkan CCTV dan semacamnya ini disampaikan. Tapi ini sepertinya belum ada CCTV. Berarti upaya untuk memitigasi risiko terjadinya kembali adanya korban sejauh ini dilakukan oleh aparat apa, Mas? Upaya yang dilakukan pihak kepolisian yang disampaikan kepada kami kemarin melakukan proses penyelidikan, terus kemudian penyelidikan, kemudian juga berkoordinasi dengan para pihak yang berkepentingan di Suramadu seperti itu. Baik, kita harapkan semoga nggak ada korban-korban selanjutnya ya. Iya. Terlalu berbahaya ini kalau sampai ada keisengan seperti ini, apalagi ini benang layangan ternyata yang dipakai. Mudah-mudahan semua stay safe, termasuk juga Mas Kamaludin juga. Betul. Selamat bertugas kembali, Mas. Terima kasih banyak atas informasinya. Terima kasih.